Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bermuhawajah pada kesempatan yang baik ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman, manusia hanya mampu menilai sesuatu hal yang nampak oleh mata. Pada kesempatan baik ini, saya akan menjelaskan sedikit rahasia di balik ibadah puasa. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan yang ketika kita berbuat amal baik akan dilipat gandakan yang tiada tara. Maka ibadah puasa sendiri merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Sehingga ibadah puasa juga menjadi benteng seorang umat manusia dari belenggu setan yang terkutuk. Adapun setan merupakan sesuatu hal yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa juga merupakan suatu ibadah yang merupakan pintu dari surga. Adapun setan untuk mengganggu seorang manusia yaitu melewati hati mereka, yakni berupa syahwat yang kuat yang mengalahkan nafsu mutmainnah yang merupakan pasukan di dalam mengalahkan nafsu yang kuat. Maka dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu nisfu sabri, dan disabdakan pula as-sabru nisful iman. Sabar merupakan setengah dari iman dan puasa merupakan setengah dari kesabaran. Ibadah puasa merupakan ibadah khusus yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah rukun Islam yang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati sifin ila siyami fa innahu li fa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan dengan pemisalan 10 itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang perhitungan ibadahnya tidak bisa digambarkan oleh ketentuan undang-undang atau ukuran dan perhitungan. Akan tetapi ibadah puasa ini hanya Allah sendiri yang akan menghitung berapa pahala yang dihasilkan oleh manusia ketika menjalani ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyanu la yadkhulu illa shaimu wa huwa ma'udun bi liqa'illahi ta'ala fi juz'i saumihi. Sesungguhnya di dalam surga itu merupakan ada salah satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang pintu itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka di dalam surga itu manusia dijanjikan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala atas balasan terhadap apa yang telah dikerjakan mereka, yakni
ibadah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, mereka gembira ketika berbuka, dan yang kedua, mereka gembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in babu wa babul ibadati as-shaumu. Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, setiap sesuatu itu memiliki pintu. Ibadah sendiri juga memiliki pintu. Dan pintu dari sebuah ibadah itu adalah puasa. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahru ramadhana fatahta abwabul jannah wa uliqat abwabun nari wa sudifatis syayatinu wa nada munadin ya ghabil khairi haluma wa ya ghabil syarri aftari." Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup dan di pintu neraka dan dibelenggunya setan dan memanggil kepada orang-orang yang berharap kebaikan, maka kerjakanlah dan bertaubatlah, dan orang-orang yang berbuat kejelekan maka berhentilah. Puasa merupakan salah satu hal untuk meninggalkan makan dan minum, dan telah mengumpulkan Rasulullah SAW di dalam derajat kebanggaan antara zuhud dan puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaimi yaqulu azza wa jalla unduru ya malaikati ila abdi jazaka sahwatu waladatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Perhatikanlah ya malaikat kepada hamba-hambaku yang telah meninggalkan syahwatnya yang berupa kelezatan makan dan minum karenaku. Maka puasa sendiri hanya untuk Allah dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan sebagai rumah yang dinisbatkan kepada Baitullah. Maka dalam hal ini ada dua alasan kenapa ibadah puasa itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesungguhnya puasa itu menahan dan meninggalkan hawa nafsu, yang merupakan ibadah yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain, dan merupakan ibadah amaliyah yang hanya bisa dilakukan oleh perilaku sabar, dan hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang kedua, puasa merupakan mengalahkan musuh-musuh Allah, dan setan merupakan musuh Allah yang paling besar dan perantara setan untuk mengganggu manusia melalui syahwat dengan makan dan minum. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana la yajri min ibn adama majra ad-dami fastadiku majriya bijui." Sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah, maka sempitkanlah jalan setan itu dengan lapar. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Dami far'aba bil jannah." Qolas bimada qola sallallahu alaihi wasallam bil ju'i. Suatu ketika Rasulullah juga bersabda kepada Aisyah, "Senantiasalah kamu mengetuk pintu surga." Kemudian Siti Aisyah bertanya, "Dengan apa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bil ju'i," dengan lapar. Maka dari hal ini dapat diambil kesimpulan, sesungguhnya lapar memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa untuk kehidupan manusia. Oleh karenanya,
pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan banyak-banyak berzikir, karena pada bulan ini seluruh amaliyah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa menambahkan amaliyah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti di akhirat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.